bahwa dalam salah satu ungkapan ya intinya nasihat tentang Quran itu banyak sekali ya, diantaranya man ahsana suhbatal Quran ahsanallahu suhbatahu. Siapa saja yang mampu menjaga hubungan baik atau menjadi sahabat baik dengan Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga hubungannya dengan dia dengan baik. Jadi kalau kita mampu menjaga hubungan interaksi kita dengan Al-Quran dengan baik, maka Allah pun juga menjaga hubungan kita dengan baik. Jadi kedekatan kita dengan Quran itu menjadi tanda juga kedekatan Allah kepada kita. Karena semua itu dari Quran ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW punya hubungan kuat dengan Allah itu ya dengan Al-Quran itu. Bagaimana Rasul itu menerima wahyu, kemudian disampaikan, kemudian wahyu itu dibaca berulang-ulang sebagai bentuk komunikasi Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kuat hubungan kita dengan Quran, itu semakin kuat juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kalam, pemilik Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi ungkapan ma min ni'matin min amillahi ya akbar wa a'zam wa afdal, ya banyak sekali istilahnya, ala ibadihi min ni'mati suhbatil Quran. Jadi ada ungkapan ulama, tidak ada nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang lebih agung, lebih besar, lebih utama ya selain nikmatnya bersahabat dengan Quran wa ahlihi, dan orang-orang ahli Quran. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya ya pergaulan itu, kalau kita bisa merasakan hadir di majelis orang-orang yang Ahlul Quran, ulama-ulama kita yang Ahlul Quran, kalau kita hadir di majelisnya itu rasanya adem gitu ya. Setiap ungkapan-ungkapan yang diucapkan pun menyejukkan ya. Itu kalau kita yang sering hadir atau pernah jadi satu majelis atau bahkan pernah berguru ya, itu akan merasakan. Kalau kita kan masih makmum ya, kita masih mencari. Makanya dalam kesempatan Khatman Al-Quran, Khataman Al-Quran, sebisa mungkin kita menghadirkan Ahlul Quran, orang-orang yang memang betul jiwanya itu ada isi Qurannya, hafizul Quran, dan memang faham dengan Quran, alim bil Quran. Kita hadirkan agar kita bisa merasakan ya bagaimana rasanya dekat dengan Ahlul Quran. Itu nikmat ya, nikmat. Kita akan merasakan nikmatnya itu kalau memang kita sudah biasa dengan Al-Quran, Pak. Sudah biasa baca Quran. Nanti kalau ketemu dengan Al-Quran itu senang, ada rasanya. Tapi kalau jarang megang Quran, ketemu Al-Quran ya biasa-biasa aja, seterusnya nggak ada. Jadi memang kita harus mengkondisikan diri dulu. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya duduk dalam satu majelis dengan orang-orang ahli Al-Quran, ya kita harus dekat dengan Al-Quran dulu. Maka Jamaah Khatmil Quran itu ya tujuannya memang agar semua anggotanya itu dekat dengan Quran, ya dekat dengan Quran dan dekat dengan Ahlul Quran. Satu lagi nasihat lagi ya, mungkin ini salah satu manfaatnya, kullama sa'iba 'alaika amrun iftah mushafak. Setiap kali ada kesulitan yang menimpa kamu ya, maka bukalah mushafmu. Gitu ya. Ini nasihat ulama ya. Jadi kalau kita bingung, susah, gelisah, sedih ya, cepat-cepat buka Al-Quran, Pak. Cepat-cepat buka mushafnya, dibaca. Tapi tentu dengan ya, ingat siapa pemilik kalam ini ya. Jadi kalau baca ya harus ingat dengan pemilik kalamnya. Tentu bacanya tidak sekedar baca, tapi baca dengan penuh kekhusyukan ya.
penuh kehadiran ya hati kita, buka itu ya. Maka tidak sedikit cerita ketika orang-orang yang kesulitan itu biasanya mujahadahnya itu dengan baca Quran. Sudah baca tiap hari, setiap mata-mata kosong dia baca, itu lama-lama ketemu itu penyelesaian urusannya, ada yang begitu sampai dapat. Dan banyak cerita semuanya ya. Meskipun cerita itu tidak disebarkan, diviralkan, tapi cerita dari pengalaman pribadi orang-orang yang punya mulazamah dengan Al-Quran itu banyak. Dan itu memang manfaat yang Allah berikan kepada kita memang ya. Kenapa? Fa fil Qur'ani syifaun wa nurun wa rahmah wa hudan ya. Di dalam Quran itu ya ada sifat penawar hati ya, penawar sakit, ada cahaya penerang jiwa kita, penerang pandangan kita, pikiran kita gitu ya. Ada hudan, petunjuk hidup kita. Ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Siapa yang rajin baca Quran, Allah itu sayang, akan Allah turunkan kasih sayangnya. Allah nggak akan biarkan kita itu terpuruk kalau kita itu dekat dengan Quran. Itu Allah rahmah. Dan dalam Al-Quran itu insyirahu sadrin wa nailu ajrin. Quran itu bisa membuka hati yang tertutup, hati yang sempit ya, insyirah. Maka ada surah Al-Nasrah itu ya, membukakan hati yang sempit gitu ya, biar terbuka ya, biar lapang gitu ya. Wa ajrin. Di dalam Quran itu tempat untuk orang nyari pahala ya. Pahala yang paling gampang itu kata guru-guru kita yang membaca Quran. Paling gampang ya. Yang penting ikhlas. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Tinggal ngitung saja, Pak. Setiap huruf itu satu kebaikan dan bisa berlipat sampai 10 kali lipat. Mungkin itu ya sedikit untaian nasihat dari para guru-guru kita ya, ulama kita. Ini bukan hadis ya. Ini nasihat, ungkapan ya. Tentu ungkapan ini berangkat dari ilmu, pengalaman. Ya, tidak asal ucap tidak ya. Pengalaman panjang, ilmu yang mendalam sehingga muncul nasihat-nasihat yang penuh hikmah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua diberi istiqomah ya, dan serta diberi kesehatan ya, walafiat, sehingga kita bisa menjaga istiqomah kita dalam mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi secara istiqomah